Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala pujian bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat darinya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Insyaallah taala di malam hari ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dan bisa duduk bersama di dalam majelis ilmu, yaitu di taman dari taman-taman surga. Karena majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Jadi kalau kita ingin pergi wisata, pergilah ke majelis ilmu. Di situ kita akan mendapatkan ketenangan yang sebenarnya, dan di situ pula kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata beliau, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Masjid itu disebut dengan rumah Allah. Jangan kita berpikir bahwa Allah itu tinggal di masjid, tapi maksudnya itu masjid itulah rumah yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya. Maka apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada mereka. Lihat ya, turun kepada mereka ketenangan. Menunjukkan ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas. Kemudian yang kedua, wa ghasiyatuhum rahmah, mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah
dia akan dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Wahafat sumul malaikah, jadi malaikat itu akan datang dan meneduhi mereka dengan sayap-sayapnya. Kemudian wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikatnya. Nah, ini Masya Allah ya, dari hal yang hendaknya kita perhatikan, kebaikan orang yang duduk bermajelis ilmu. Baru kita duduk, kita berkumpul, turun ketenangan, kemudian apa? Diliputi kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan meneduhi kita dengan sayap-sayapnya, yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu disebutkan juga ada sekelompok malaikat yang Allah utus untuk orang-orang, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berzikir ini mengingat Allah, mereka mempelajari agama Allah. Setelah mereka mendapati, maka para malaikat ini akan berkeliling, mengelilingi mereka, meneduhi mereka dengan sayap-sayapnya, dan mendoakan pengampunan dan rahmat bagi orang-orang yang bermajelis ilmu tadi. Nah, ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang duduk bermajelis ilmu. Itulah orang-orang yang tidak akan merugi temannya yang duduk di dalam majelis ilmu. Walaupun dia hanya datang menunggu temannya, tapi dia ikut juga duduk di dalam majelis tersebut, maka ini yang kata Rasulullah SAW, tidak pernah mereka akan merugi. Dan siapa yang bersemangat di dalamnya, maka keutamaan Allah Subhanahu wa taala juga akan cepat datang kepada dia. Nah, ini dikisahkan tentang 3 orang. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 3 orang datang di majelis Nabi. Maka 1 orang segera dia duduk di depan. Dia bersegera menghadiri majelis tersebut. Yang kedua, dia malu-malu, sehingga dia duduk paling belakang. Dan yang ketiga, berpaling dia dari majelis itu, tidak mau dia tinggalkan majelis ilmu. Setelah itu Rasulullah SAW sampaikan, kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang bersegera kepada Allah, maka Allah juga bersegera kepada dia. Adapun orang yang malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepada dia. Kemudian adapun orang yang berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala juga berpaling dari dia. Dipahami ya? Berpaling dari dia. Nah, ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Hendaknya apa? Kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Apabila kita duduk bermajelis ilmu, itu sebuah kebaikan yang seorang itu tidak akan merugi dia dengannya, dan dia tidak akan merugi dengannya. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Adabul Isyrah wa Dzikru Suhbati wal Ukhuwah. Itu adab-adab di dalam pergaulan, di dalam menjalin persahabatan dan persaudaraan. Itu ya. Baik. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita bersama, yang mana seorang hamba itu, kembali kita ingatkan, kalau dia mempelajari tentang adab dan dia hidup beradab di tengah manusia, maka dia akan mendapati apa? Akan mengenal bahwa agama ini adalah agama yang baik. Karena ketika dia mengamalkan adab ini di dalam kehidupannya, di dalam dia hidup bergaul dengan manusia, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya, dan di situ dia akan mengenal bahwa Islam itu adalah agama yang baik. Paham ya? Nampak keindahan Islam ketika kita bergaul itu dibangun dengan adab yang baik. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab ini. Baik, kita lanjutkan di sini. Baiknya pergaulan. Itu ya. Baiknya di dalam bergaul.
Dikatakan oleh Imam Abdul Barakat rahimahullahu taala di dalam kitab ini, ya, kata beliau, baik, ini terakhir dulu sampai dia ya, apa namanya, memperhatikan teman-teman yang fakir, ya, itu sudah berlalu bersama kita. Sekarang termasuk dalam menjaga pergaulan itu, yaitu menjaga rahasia, begitu ya, menjaga menjaga rahasia dengan teman kita bergaul. Jadi kalau kita bergaul itu bagaimana teman kita bergaul itu kita jaga rahasianya dia dari hal-hal yang terkait dengan bahasa orang bilang sekarang privasinya, ya, begitu ya, terkait dengan masalah privasi. Nah, itu tidak boleh kita mengambil rahasia orang lalu kita cari-cari dan kita sebarkan. Nah, itu tidak boleh. Tetapi harus kita menjaga rahasia teman kita bergaul. Jadi ini pelajaran kita, ya. Jadi menjaga hifdzul asrar, itu menjaga rahasia, menjaga rahasia. Dalam pelajaran ini menjaga rahasia itu penting, ya, karena di dalam kehidupan itu ada namanya hal-hal yang terkait dengan diri seorang hamba yang tidak boleh kita sebarkan. Dan ini banyak, ya, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang melarang kita untuk mencari aib saudara kita dan menyebarkannya. Dan itu berkata Imam Abdul Barakat, hifdzul asrar, kata beliau, menjaga rahasia. Wa minha hifdzu asraril ikhwan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala hawaijikum bil kitman fa inna kulla nikmatin mahsudin. Wa qala ba'dul hukama qulubul akhrari kuburul asrar. Wa qila afsha rajulun li sadiqin lahu sirran min asrarihi falamma farigha qala lahu hafidtahu qala la bal nasituhu. Wa li ba'dihim laisal karimul ladzi in zalla sahibuhu bithal ladzi kana min asrarihi alima. Innal karimal ladzi tabaqa mawaddatuh wa yahfadus sarra wa yahfadus sirra insafa wa insoroma. Ini perhatikan, dia menjaga rahasia. Di antara adab yang baik di dalam pergaulan adalah menjaga rahasia saudara kita. Perhatikan, ya, menjaga rahasia saudara kita. Kata beliau, itu asraril ikhwan, hifdzu asraril ikhwan, menjaga rahasia saudara. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istainu ala hawaijikum bil kitman. Kata beliau, jagalah mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan hidup kalian dengan menyembunyikan rahasia. Jadi mintalah atas hajat-hajat kalian itu dengan cara menyembunyikannya. Fa inna kulli nikmatin mahsudin. Karena setiap yang memiliki nikmat itu akan dihasati. Jadi setiap orang yang memiliki nikmat itu ada orang yang hasad kepada dia. Makanya di sini mintalah atas hajat-hajat kalian itu dengan menyembunyikannya, itu dengan merahasiakannya. Kalau kita dapat nikmat yang sesuatu yang menyebabkan orang hasad terhadapnya, maka ini disembunyikan, jangan terlalu dipamerkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Uqaili, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam cocok, ya, di dalam As-Sahihah.
tapi dengan lafaz ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulli dinikmatin masudin. Begitu. Kemudian di sini kata Imam Abdul Barakat, sebagian ahli hikmah rahimahumullahu taala mengatakan dada-dada orang yang mulia itu adalah kuburan bagi setiap rahasia. Apa maksudnya? Jadi dada-dada orang yang mulia itu adalah kuburan bagi setiap rahasia. Artinya di sini kalau dia mengetahui rahasia orang ini, dia kubur, dia tidak akan ungkap dan dia tidak akan sebarkan. Nah, itu maksudnya. Karena itu qulubul ahrar kuburul asrar. Hatinya orang-orang yang baik itu adalah kuburannya rahasia. Kuburnya apa? Rahasia. Begitu ya. Jadi orang-orang yang mulia itu ketika mereka mendapati rahasia saudaranya yang sebenarnya rahasia itu tidak boleh disebarkan, maka cukup sampai sama dia dan menjadi kuburannya di dalam dadanya dia. Begitu. Jadi bukan kita ketika mendapat rahasia dari saudara kita malah kita bangga sehingga kita berusaha untuk mengungkapkannya supaya dia jatuh dan kita yang lebih tinggi di depan manusia. Nah, itu sifat yang tercela seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan kita bergaul, apalagi kita bersahabat, apalagi kita bersaudara, saudara seiman, saudara seakidah, semanhaj, Tuhan yang kita sembah sama, Nabi yang kita ikuti juga sama, begitu ya. Makanya seperti ini harusnya kalau kita sudah punya teman yang seperti itu, saling dekat kita, biasanya kan rahasia-rahasia itu dia cerita sama kita. Itu kalau orang saling dekat, karena dia percaya dengan temannya tadi. Nah, disinilah ketika kita saling percaya sudah menjadi sahabat yang dekat. Biasanya sahabat yang dekat itu biar rahasia-rahasia yang dirahasiakan sama orang lain itu dia akan cerita sama sahabat dekatnya dia. Nah, sinilah ketika kita bersahabat ini harusnya kita ini adab di dalam bergaul tadi bagaimana? Dia menjaga rahasianya. Karena rahasianya itu kan dia cuma cerita sama kita, dia tidak cerita ke tengah umum. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang pertama kali menyebabkan terjadinya kejelekan pada dirinya. Dan itu ahli hikmah ini berkata, apa itu? Qulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang-orang yang mulia itu adalah kuburan bagi rahasia. Wakila, dan dikatakan juga afsha rajulun li sadiqin lahu sirran min asrarihi falamma farigha qala lahu hafidtahu qala la bal nasituhu. Maka seorang penyair pernah berkata, bukannya sebelumnya dikatakan di sini, dan juga dikatakan atau dikisahkan suatu ketika ada seorang laki-laki menyampaikan sebuah rahasia kepada temannya. Jadi laki-laki ini dia sampaikan rahasianya kepada temannya. Setelah dia sampaikan, maka dia tanya temannya tersebut. Dia katakan kepada temannya tadi, apakah engkau hafal rahasiaku tadi? Apakah engkau menghafal rahasiaku tadi? Maka teman yang baik ini mengatakan tidak sama sekali. Bahkan saya telah melupakannya. Paham? Jadi kalau ada teman kita curhat kepada kita, apabila dia curhat masalah istrinya dia, tukang ngomel misalnya. Tapi tidak semua istri juga tukang ngomel. Cuma kan ada suami itu sudah pusing dia menghadapi istrinya, mencari teman curhat. Paling yang dia curhat itu kepada siapa? Kepada teman dekatnya dia. Maka ketika kita ini menjadi teman curhatnya dia, itu kan rahasia rumah tangga mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama menyebarkan di tengah umum. Dipahami sampai di sini? Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali menyebarkan di tengah umum. Makanya lihat ini bagaimana adab dua orang bersaudara ini. Ketika temannya tadi menceritakan rahasia-rahasia dia kepada saudaranya tadi, sahabatnya dia. Setelah dia ceritakan, dia tanya. Selesai itu dia ceritakan rahasia tadi. Lalu dia tanya kepada temannya tadi, apakah kamu hafal rahasiaku tadi? Artinya setelah sampaikan tadi, kamu hafal atau tidak? Kata temannya yang baik ini, tidak sama sekali. Bahkan setelah melupakannya. Paham ya?
Ini dari hal yang hendaknya diketahui, adab. Walaupun kita mengetahuinya, tidak boleh kita mengungkap atau mencari kesempatan. Oh, ku tahu memang rahasia keluarganya. Akan begitu. Kalau ada masalah itu dia gunakan untuk menindas saudaranya. Makanya di sini kita bersaudara itu tidak semua juga rahasia itu harus kita ceritakan sama saudara kita. Tapi harusnya apa? Sesuatu yang sifatnya orang itu tidak bisa menjaga, itu kita cari orang-orang yang memang kalau kita membutuhkan pemecahan masalah, cari orang yang bisa dipercaya. Mungkin dia datang kepada seorang yang berilmu, dia bertanya, ingin mencari jawaban yang bisa memecahkan masalahnya dia. Tapi bukan semua juga orang yang begini kita tanya. Jangan sampai nanti tanya satu, tidak cukup jawabannya, ungkap lagi di satu, tidak cukup jawabannya, ungkap lagi satu, tidak cukup jawabannya. Akhirnya apa? Tersebar rahasianya dia. Kadang terjadi seperti itu. Dipahami ya? Karena itu kita juga ini sebagai pengajar, kadang ada orang bertanya apakah lewat telepon atau lewat SMS. Sekarang kan orang bilang lewat WA ya, WhatsApp. Itu dia bertanya itu kan karena dia ungkap masalah rahasianya dia. Ustaz, ini bertanya ada masalahku begini. Kita sebagai orang yang ditanya ini, ketika memberikan jawaban kepada dia, ini rahasia dia, ini harus dijaga. Itu amanah di situ. Paham ya? Di situ letaknya amanah. Cukup kita yang tahu dan kita berikan solusi kepada dia, selesai. Jangan kita semakin tanya dia, jadi bagaimana masalahnya? Bagaimana masalahnya? Dikorek-korek lagi sampai ke dalam-dalamnya dia tahu. Tujuannya untuk mencari rahasia orang, itu tidak dibolehkan. Dimengerti tidak ini? Ya? Jadi kalau ada rahasia orang itu tutup. Apalagi rahasia ini yang terkait, kalau rahasia itu tersembunyi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, cuma kita yang mengetahuinya, maka ini ditutup, tidak boleh kita sebarkan. Paham ya? Nah, ini adab di dalam bergaul. Ini adab di dalam bergaul. Bahkan adab ini adab juga di dalam bertetangga. Kita tidak boleh mencari rahasia orang. Sesuatu yang sifatnya rahasia bagi mereka tidak boleh kita cari-cari, kita memata-matai. Nah, ini tidak boleh ya. Tapi jangan sampai ada sebagian manusia zaman sekarang itu zaman serba canggih. Dia pergi di rumahnya orang, nah videoin semua rumahnya orang. Dia pura-pura bertamu, nah video. Pura-pura juga dia pergi mau ke WC. Mohon maaf, ada WC-nya di mana? Nah video semua biar kamarnya orang, nah video. Aku tahu di rumahnya begini. Gitu kan begitu kan? Itu haram hukumnya itu. Walaupun tuan rumah tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini ada kejadian seperti itu dulu. Bahkan yang lebih parah lagi kejadiannya, hati-hati ya. Ada suami, dia perintahkan istrinya untuk ikut taklim. Tapi maksudnya dia bukan belajar benar-benar belajar, untuk mengungkap rahasia siapa saja akhwat-akhwat itu. Disuruh foto itu akhwat-akhwat, mana yang paling cantik. Nah, ini orang kerjaan ini suami ini. Akhwat juga hati-hati, akhwat di belakang kalau ada yang suka pegang-pegang HP, nah foto-foto, dilihat itu. Atau dia masuk tidak mau buka cadar, dicurigai itu. Jangan sampai perempuan jadi-jadian. Nah ini saya ungkap kejadian ya, saya kenal ini orang, saya kenal dulu, begitu. Tapi waktu itu kita boikot dia. Jadi setelah ketahuan itu ya sudah, dia tidak datang lagi. Masya Allah, datang dia di taklim. Jadi istrinya dia suruh, bilang carikan dulu ada tidak yang bagus di situ. Jadi istrinya jadikan apa? Umpan. Ternyata istrinya ini pergi foto-foto akhwat. Wah sudah, kerjaan itu tidak beres namanya ya. Dipahami sampai di sini ya. Nah ini ada kejadian seperti itu. Ini saya tidak mau ungkap orangnya, cuma ini rahasia kan. Tapi ini kejadian ini boleh kita ungkap kejadiannya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dipahami? Kecuali kalau orang itu memang sangat membahayakan dan tidak dikenal oleh orang, tidak apa-apa disebut namanya, begitu. Kalau ada perampok kelas kakap, dikenal orang ini, orang tahu dia, tapi dia menampakkan dirinya sebagai orang yang baik sekali, tapi orang tidak mengetahui bahwa dia jahat, itu boleh kita ungkap. Kalau datang si fulan, yang begini orangnya, ini namanya, kalau datang di rumahmu, jangan memang kasih masuk rumahmu, begitu ya, itu boleh.
Kalau memang membahayakan sekali. Tapi kalau asalnya hanya kejadian-kejadian seperti itu, tidak boleh kita ungkap rahasianya dia. Kadang boleh kita jadikan pelajaran bagi yang lainnya, tapi hanya dengan menyebut sebuah kejadian dan tidak menyebut nama. Dipahami? Dan tidak menyebut juga tempat di mana kejadiannya. Nah, ini ada kejadian-kejadian seperti itu. Karena itu orang itu ketika dia bersahabat, itu tadi saya bilang, kalau sudah dia dekat dengan sahabatnya ini, sudah menjalin persaudaraan, persahabatan, dia biasa bergaul, saling merasakan susah dan senang. Ini kan kadang rahasia dia ini dia ungkap kepada temannya. Kenapa? Karena dia percaya kepada temannya tadi. Nah, disinilah kalau muncul ini salah satu dari teman ini khianat, harusnya ini rahasia tadi disimpan dan tidak akan jadi masalah di belakangnya. Kapan ada yang mengungkap, itu akan jadi masalah besar nanti di belakangnya. Dipahami? Harusnya itu rahasia yang tidak boleh kita yang tidak boleh kita ungkap. Karena itu sebagian ulama salaf ketika dia melihat ini saudaranya melakukan kejelekan, dia tahu ini kejelekan, karena dia pura-pura tidak melihat. Dia saya tidak lihat, padahal dia melihat. Begitu ya, kalau kita misalnya kita sudah belajar, masya Allah ya, ada teman kita juga rajin ikut taklim, tiba-tiba kita pergi ke pasar, duduk-duduk dia sambil ngopi sambil merokok, ya, pura-pura kita lihat, paling cepat lari. Supaya apa ini? Pura-pura kita tidak tahu itu aibnya dia, supaya dia tetap ikut taklim. Nanti merokok kamu ya, itu akhirnya dia tidak mau lagi taklim, malu dia. Ini pernah terjadi atau tidak ini? Bukan lagi, pernah, banyak kejadian begitu. Saya biasa kalau gitu ya, karena memang ada para ulama dulu mengatakan kalau dia melihat saudaranya itu berada di atas kejelekan sementaranya diharapkan kebaikannya, dia pura-pura tidak tahu. Oh, tidak melihat saya katanya. Tidak ada kulihat, padahal dia melihat. Itu maksudnya supaya apa ini? Supaya dia melupakan masalah itu, tidak melekat di hatinya. Paham? Seperti itu. Sama ini tadi dikatakan kisah orang yang bersaudara ini, maksudnya bersaudara seiman, dia menjadi teman dekatnya. Ketika dia kisahkan tentang rahasia yang ada pada dirinya kepada temannya tadi, lalu apa dia katakan? Dia katakan, hafidta, apakah kamu hafal? Ya, hafidtahu, apakah kamu hafal ceritaku tadi? Rahasia yang dia ungkapkan tadi? Maka apa kata temannya? Qala la, tidak. Bal nasituhu, bahkan setelah melupakan. Lihat ya, ini adab yang baik itu di dalam bergaul. Hanya saja kadang itu kita lupakan, artinya kita tidak mengingat supaya kita tidak berprasangka buruk lagi kepada dia. Itu ya, menghilangkan prasangka supaya tidak muncul kebencian di dalam dada. Tapi terkait dengan masalah sesuatu yang melanggar agama misalnya, itu boleh kita nasihati dia. Boleh kita nasihati dia. Sampai di sini paham ya? Nah, itu poin-poin yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sudah teman dekat, itu punya adab kita dalam bergaul. Yang namanya teman dekat tadi itu tadi saya bilang, kalau dia sudah cerita tuh tidak sadar dia ungkap semua rahasianya dia. Karena sebagian orang itu lebih parah lagi, rahasia ranjangnya dia ungkap juga. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Rahasia suami istri itu kita berdua dengan istri kita yang tahu. Kapan kita ungkap kepada teman kita, nanti teman kita kan berpikir, oh begitu istrinya. Muncul keinginan dia nanti apa? Mau apa kita? Hah? Ini yang kadang banyak terjadi ini. Orang bilang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Itu menurut pandangannya dia. Makanya ada kemarin teman kasih tahu saya, dia bilang begini, itu ada katanya di sebagian tempat, itu kan kambing itu dikasih makan jerami yang kering itu. Jadi gimana caranya supaya dia kuat makan? Jadi matanya itu dikasih kacamata hijau. Jadi supaya dia itu hijau ini. Begitu, supaya dia kuat makan. Dia anggap ini pandangan dia ini kan dikasih mata hijau. Nah, kambing tadi. Jadi dikasih jerami yang sudah kering, dia lihat hijau, jadi kuat dia makan. Itu jangan dijadikan mata kita seperti itu. Kalau melihat istri tetangga hijau, wih, gitu. Kata orang rumput tetangga lebih hijau. Itu kadang juga muncul itu akibat dari apa tadi? Akibat dari curhat dalam masalah rumah tangga kepada temannya, kepada tetangganya.
Apalagi kalau langsung perempuan yang curhat kepada laki-laki tetangganya. Itu banyak itu pahlawan kesiangan di situ. Itu dijaga itu ya. Karena itu lihat adab ini adab yang membawa kebaikan. Hifdzul asrar, menjaga rahasia ini. Karena kita sudah bersaudara dekat, bersahabat dengan dia, susah senang tidak apa-apa kita sama-sama. Tapi ingat dalam rahasia, memang kita tahu rahasia dia kenapa dia murung terus, pusing terus. Dia jaga rahasianya. Tapi kata kepada teman dekatnya berani dia cerita. Ditanya oleh temannya, kenapa sebenarnya kamu? Saya lihat ini beberapa hari lain-lain kulihat ini. Katanya saya ini terlilit hutang ini. Rentenir datang terus ke rumahku. Padahal saya itu tidak tahu sekali itu namanya hutang itu. Cuma istriku. Dia tuh ngutang terus. Ku kasih uang belanja 1 juta 1 pekan setiap hari Jumat. Habis. Saya kira beli apa? Kan begitu ya? Ternyata dia banyak cicilan. Nah begitu misalnya. Kan rahasia rumah tangganya dia ini. Dia ungkap ini tentang istrinya dia bagaimana. Baru istriku itu nah kalau saya pulang ke rumah marah-marah terus. Nah kita tempat dia curhat ini jangan mengambil kesempatan. Paham? Kita cukup memberikan solusi saja. Kita bantu dia. Kita ingatkan dia. Selesai. Jangan nanti kalau masalah, oh tahu memang masalahmu. Enggak, jangan begitu. Ini dia ceritakan kenapa ini? Karena dia mencari solusi. Karena temannya, orang dekatnya, dia berani cerita. Karena dia percaya. Kapan kita menyebarluaskan kepada manusia, berarti kita telah mengkhianati rahasia saudara kita. Itu jaga itu ya, lisan itu memang tidak bertulang. Pandai dia sembarang ucap. Kalau sudah cerita sama orang tidak sadar, nah ceritakan temannya semua. Rahasia-rahasia orang yang harusnya disembunyi, dia ungkap semua. Tapi kalau dia hanya sekedar menyebut tadi, ada kejadian seperti ini dalam rumah tangga, dia tidak sebut tempatnya, tidak sebut orangnya, itu tidak masalah. Dipahami? Tapi kapan dia langsung sebut 7 orangnya, itu temanku, samping rumahku, ini kan namanya menyebut, tak? Itu namanya. Sementara pandangan manusia kepada dia bagus. Ternyata kita mengetahui rahasianya ini tidak bagus, ternyata isinya di dalam. Kapan kita sebarkan ini, akhirnya semua manusia menganggap dia tidak bagus. Siapa yang menjadi penyebab kerusakan tadi? Diri kita itu. Nah, makanya di sini dijaga ini rahasia. Lihat ini ya, kisah ini. Tentang dikatakan ini, ada orang ini, dia seorang laki-laki ini, dia menyampaikan kepada temannya rahasia dia. Dia memiliki rahasia dari rahasia-rahasianya. Tatkala dia telah menyelesaikan ceritanya ini kepada temannya tadi, maka dia tanya, qala lahu, dia bertanya kepada temannya tadi, hafid tahu? Apakah kamu menghafalnya? Artinya saya ceritakan tadi kamu hafal? Lihat teman yang baik tadi mengatakan, qala la, tidak. Bal nasituhu, bahkan saya telah lupa. Lihat ya, bal nasituhu, bahkan saya telah lupa. Kemudian dikatakan di sini wali ba'dihim, dan pada sebagian mereka berkata, laisal karimul ladzi in zalla sahibuh bathal ladzi kana min asrarihi alima. Orang yang mulia itu bukanlah orang yang menyebarkan aib temannya yang diketahui ketika telah berpisah. Perhatikan ya, orang yang mulia bukanlah orang yang jika saudaranya itu tergelincir, bathal ladzi kana min asrarihi alima, maka dia akan menyebarkan yang telah dia ketahui dari rahasianya tadi, dari rahasia temannya disebarkan. Tidak seperti itu orang yang mulia. Innal karima alladzi tabaqa mawaddatuh wa yahfadu sirra insafa wa insoroma. Akan tetapi orang yang mulia itu, sesungguhnya orang yang mulia apa itu? Yang kecintaannya itu tetap tinggal, yang kecintaan dia itu tetap tinggal kepada temannya, dan dia senantiasa menjaga sahabatnya ketika berjumpa ataupun ketika berpisah. Dia terus menjaga ini rahasia temannya walaupun dia sementara berjumpa ataupun telah berpisah mereka.
tetap dia jaga rahasia dari temannya. Nah itu lihat ya, adab di dalam bergaul itu. Ini dari hal-hal yang hendaknya dijaga di dalam bergaul. Kembali saya ingatkan, namanya orang bergaul itu kalau dia baru kenal orang tidak mungkin dia ungkap rahasianya kan. Tapi kalau ada orang punya rahasia, setiap orang yang baru ketemu satu kali, dia tidak kenal atau tidak, dia ungkap semua rahasianya, itu namanya orang tidak beres itu. Kira-kira begitu ya. Dia pergi ke pasar, duduk dengan orang, tahu nak kamu saya ini, dia ungkap semua rahasia jeleknya dia. Temu lagi orang, dia ungkap lagi. Tidak akan begitu. Tapi biasanya orang itu akan mengungkap rahasianya dia kalau dia sudah berteman, dekat, saling percaya, saling sama dalam kebaikan, saling sama juga dalam susah dan senang. Nah di sini baru dia berani ungkap, karena dia percaya kepada temannya ini. Nah kalau misalnya bagian dari kita ini dijadikan tempat curhat, jangan kita mengkhianati dia, paham? Jangan kita mengkhianati dia, sehingga kita menyebarkan kepada manusia aibnya dia. Nah, ini diantara ya adab di dalam pergaulan. Baik, kemudian kita berpindah kepada fasal berikutnya, qabulul masyurah, yaitu menerima musyawarah atau menerima pendapat. Jadi kalau kita dalam bergaul itu harus kita menerima pendapat dari teman-teman kita. Wa minha al-masyuratu ma'al ikhwan wa qabuluha minhum. Qala Allahu azza wa jalla wa syawirhum fil amr. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lamma nazalat hadhihi al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaniyani anha walakin ja'alaha Allahu rahmatan li ummati faman syawara minhum lam ya'dam rusda wa man tarakal masyurah minhum lam ta'dam ghayya. Di antara adab di dalam bergaul kepada saudara-saudara kita itu adalah apa? Mengajak mereka untuk bermusyawarah. Ini ya, kata beliau, di antara adab pergaulan itu adalah bermusyawarah dengan saudara-saudara kita. Wa qabuluha minhum, dan menerima pendapat tersebut dari mereka. Jadi kalau kita sudah musyawarah, terima pendapat mereka. Karena itu kata beliau, Allah SWT berfirman, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dalam suatu urusan. Ini Allah perintah untuk bermusyawarah dalam satu urusan. Nabi kita Muhammad SAW saja kadang dalam suatu urusan itu beliau bermusyawarah dengan siapa? Dengan sahabatnya. Beliau musyawarah, panggil Abu Bakar, panggil Umar, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah. Pernah beliau bermusyawarah tentang tawanan perang. Rasulullah SAW bertanya, ini tawanan perang ini mau kita apakan ini? Apakah kita tahan dia atau kita kembalikan, kita bayar, minta upeti, tebusan? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, penggal saja. Kata Abu Bakar, begini saja Rasulullah, kita kembalikan, minta tebusan. Ini pendapat ya sahabat, dimintai oleh Nabi SAW. Dan ternyata turun ayat membenarkan Umar. Turun ayat membenarkan siapa? Umar. Padahal ini siapa yang mengajak musyawarah ini? Nabi SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar, musyawarah dengan Umar. Ternyata siapa yang dibenarkan? Turun ayat membenarkan pendapat Umar. Nah ini musyawarah ya. Dan itu diperintahkan di sini apa? Menerima kita pendapat dari mereka. Jadi kita bermusyawarah, bertukar fikir dengan mereka. Wa qabuluha minhum, dan kita menerima pendapat tersebut dari mereka. Dan itu Allah perintah di dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam satu urusan. Dan itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ketika turun ayat ini, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu
ghaniyani anha walakin ja'alaha Allahu rahmatan li ummati faman syawara minhum lam ya'dum rusda wa man tarakal masyurah minhum lam ya'dum ghayya. Kata beliau, Allah dan Rasulnya tidak memerlukan musyawarah seperti ini. Allah dan Rasulnya tidak memerlukan musyawarah seperti ini. Akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat untuk umatku, kata beliau. Jadi musyawarah tadi apa? Allah dan Rasulnya tidak butuh musyawarah karena Allah penetap perkara. Jelas. Rasulullah juga penetap perkara, dapat wahyu dari Allah. Cuma kenapa Allah tetapkan ada musyawarah? Saling minta pendapat. Karena ini tadi rahmatan li ummati, kata beliau, sebagai rahmat bagi umatku. Jika umatku senantiasa menjalankan musyawarah di antara mereka, niscaya mereka tidak akan kehilangan petunjuk. Ya, tidak akan kehilangan petunjuk. Namun kata beliau, kalau mereka meninggalkannya, itu meninggalkan apa? Musyawarah, mereka kesesatan tidak akan pernah diangkat dari mereka. Tapi ingat, hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Hanya saja musyawarah ini memang seperti itu. Walaupun hadis-hadis yang lemah, tapi ditetapkan bahwa musyawarah itu ada hukum tersendiri. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau punya bab khusus tentang musyawarah. Paham ya? Tentang musyawarah ini. Baik, kita adzan dulu. Sudah masuk waktu ya? Ya, kita adzan, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit.
Baik, kita lanjutkan sekarang pada pembahasan berikutnya. Bughdud dunya. Bughdud dunya. Membenci dunia. Dunia itu dicintai atau dibenci? Nah, ini pembahasan kita di sini membenci dunia. Apa itu dunia? Dunia itu asalnya dari kata dani'ah, yang rendah. Itu dunia. Jadi dunia itu bagaimanapun kita kejar, setinggi apapun kita kejar dunia, tetap rendah. Karena memang asalnya apa? Rendah dia. Makanya kapan orang mengejar dunia, walaupun dia dapat seluruh isi dunia, itu tetap dia akan rendah. Paham ya? Karena itu di sini beliau membuat pembahasan tentang adab di dalam bergaul itu, diantaranya apa? Membenci dunia. Membenci dunia. Kita mau tahu bagaimana nilainya dunia. Nabi SAW pernah bersabda ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Raqaiq. Beliau pernah melewati sebuah pasar, lalu mendapati bangkai anak kambing yang cacat. Jadi ada anak kambing ini cacat, itu rusak telinganya dan sudah menjadi bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu artinya yang mati tidak disembelih, itu bangkai. Hukumnya najis dan haram dimakan. Itu bangkai ya. Maka Nabi ambil bangkai anak kambing tadi. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham itu ya 1 mata uang perak. Ringan sekali, paling rendah nilainya ketika itu 1 dirham. Kata para sahabat, mereka tidak mau membelinya. Setelah Nabi bertanya beli dengan 1 dirham, beliau tawarkan lagi, siapa yang mau anak kambing ini, bangkai anak kambing ini gratis? Tidak dibeli, gratis, ambil saja. Tidak ada pula yang mau. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hidup saja dia cacat, apa yang kami bisa perbuat dengannya? Apalagi ini dia telah menjadi bangkai. Lihat ya, menunjukkan apa? Tidak bernilai di pandangan para sahabat. Kambing tadi, apalagi hidup saja tidak dipandang oleh mereka, apalagi dia sudah menjadi bangkai. Setelah Nabi bertanya seperti ini, baru beliau mengatakan, la dunya, kata beliau, sesungguhnya dunia itu ahwana min hada indallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata beliau dunia ini lebih rendah atau lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai anak kambing tadi. Itu nilai dunia itu. Karena itu bagaimanapun kita kejar itu dunia, itu tadi kerendahan, lebih rendah daripada bangkai anak kambing. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. La dunya, kata beliau, betul-betul dunia ini ahwan, dia lebih rendah nilainya dibandingkan anak kambing tadi di sisi Allah. Masih mau kita mengejar dunia? Hah? Masih mau? Masih mau kita mengejar usaha kita, baru kita tinggalkan sholat 5 waktu? Datang adzan masih, oi, sayang ditinggalkan usaha ini. Yang mana lebih sayang kita tinggalkan? Sholat atau usaha? Yang mana? Ini kalau dipilih bahaya. Ada yang pernah bertanya, ya katanya bagaimana kalau kita ditawarkan, kamu mau Al-Quran atau mau uang 1 juta? Yang mana? Katanya pasti hati kita pilih 1 juta. Yang mana kamu mau? Kamu mau Al-Quran atau uang 1 juta? Kamu pilih yang mana? Orang yang beriman, orang yang berakal itu, dia lebih pilih apa yang ada di sisi Allah daripada dunia. Andaikan dunia ini, seluruh isi dunia diberikan kepada kita, tapi kita tinggalkan agama ini, kita tinggalkan ibadah. Nabi SAW bersabda apa? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya agama itu. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Kapan dilakukan ini? Kalau sudah adzan
masuknya waktu subuh. Karena di waktu subuh itu kan 2 kali adzan ya. Sunnahnya gitu. Adzan sebelum masuk waktu itu yang pakai as-shalatu khairun minan naum. Setelah itu adzan ketika masuk waktu subuh, ketika muncul fajar shodiq. Waktu subuh sudah muncul. Nah, setelah adzan ini ada 2 rakaat salat sunat di situ. Pendek saja. 2 rakaat ini kata Aisyah tadi kalau dia baca cepat. Artinya rakaat pertama beliau baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua beliau baca apa? Qul huwallahu ahad. Kenapa dikatakan sangat pendek? Karena biasanya bacaan Nabi itu panjang. Kalau memang bacaan kita hanya kulhu terus, kalau baca qul ya ayyuhal kafirun masih panjang juga, gitu. Jadi ya itu ya Nabi baca. Tapi apa? Rakaatul fajr. 2 rakaat salat sunat fajar ini khairun minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia ini dan apa yang berada di dalam dunia itu. Coba kita kumpul isi dunianya, apa kita dapat? Kalau kita kumpul satu wono mulyo ini jadi kekayaan kita semua, seberapa itu nilainya dibandingkan dunia ini? Hah? Kalau kita dapat kumpul se-Indonesia ini dibandingkan dunia ini, apa nilainya? Mungkin tidak ada seujung kuku dibandingkan dunia yang luas ini. Ya, karena kita tidak tahu dunia itu banyak, ada nikelnya, ada emasnya, ada intan berliannya, begitu. Tapi 2 rakaat salat sunat lebih baik dari dunia beserta isinya. Mau apa lagi kita? Bahkan Nabi mengatakan tadi lah dunia ini lebih hina di sisi Allah, lebih rendah daripada bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Para sahabat, woi Rasulullah, hidup saja dia, apa yang kami bisa berbuat dengannya? Apalagi dia sudah menjadi bangkai. Jangankan suruh beli dengan harga yang paling murah, diberi saja kami tidak mau. Lihat ya, Nabi memberikan pelajaran kepada sahabat bagaimana menggambarkan dunia itu. Karena memang namanya dunia dari kata dani'ah, yang rendah. Nah, makanya di sini adab di dalam bergaul itu, jangan sampai kita bergaul hanya mengejar kehidupan dunia. Makanya kata beliau di sini bughdud dunya, membenci dunia. Wa minha, kata beliau di antara adab di dalam pergaulan itu adalah at-ta'alluf, ya, at-ta'aluf ma'al ikhwani ala bughdid dunya fa innahu la yaqa'u bainahum al-mukhalafah illa bisababiha. Wa qala alaihi salatu wassalam al-mu'min ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf. Kata beliau di antara adab pergaulan itu adalah apa? Yaitu kita bersatu, ya, bersama saudara-saudara kita untuk membenci dunia. Jadi kalau sahabat-sahabat kita itu jangan saling mengajak, ayo kita kejar dunia, ayo kita kejar dunia. Tapi apa? Ajak saudara kita untuk bersatu. Bersatu apa ini? Untuk memiliki perasaan benci kepada dunia. Tapi dunia ini dijadikan untuk apa? Untuk loncatan, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Begitu. Untuk mengambil bekal. Kita ini jalan terus menuju negeri akhirat, tidak pernah berhenti kita safar. Hanya saja kita itu ambil terus, ambil bekal untuk bawa kemana? Ke akhirat. Dan itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, apa ayatnya itu? Apa ayatnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Ya, Allah sebutkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa-apa yang Allah datangkan kepadamu negeri akhirat. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan kita harta benda dan lain sebagainya. Allah berikan kita kedudukan. Apa Allah sebut tadi? Harapkanlah dengan apa yang Allah datangkan kepadamu negeri akhirat. Lalu disebut selanjutnya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Ya, dunia kita butuh hidup, butuh makan, begitu ya. Tapi bukan tujuan kita dunia. Dipahami ini? Jangan jadikan aslinya tujuan kita dunia. Ini diperhatikan baik-baik ini. Karena itu Allah berfirman ya dalam surah Al-Qasas. Ini bisa dicatat.
pada ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Bukan dunia dikejar, tapi sebagian orang tua berbeda, dia nasihatnya kepada anaknya ini sudah dianggap paling baik nasihat di masyarakat. Nah, silakan kau sekolah tinggi-tinggi nak, silakan kau kejar ini nak, kau kejar ini nak, kau kejar ini nak. Tapi ingat nak, kalau sudah kamu berhasil jangan lupa sholat. Ini bagus tidak ini? Masih ada di belakangnya, jangan lupa sholat nak ya. Kalau kamu sekolah sampai di mana mak? Nak, bapak biayai kamu, mama biayai kamu. Apa kebutuhanmu, mama penuhi nak. Tapi ingat, jangan lupa sholat. Dorongannya kemana? Dunia dulu, sholat jangan lupa. Kalau ayat apa tadi? Akhirat dulu, dunia jangan lupa, begitu. Ini terbalik kita ini. Ya tidak? Mengakui saja. Banyak terjadi begitu. Pokoknya kamu kursus nak? Iya kursus. Pokoknya yang penting kamu mau sekolah, kubelikan ke motor apa? NMAX baru? Ambil di dealer, nanti ku bayar. Ini cek, bayar. Biar kalah teman-temanmu nak, enggak apa-apa. Apa lagi mau nak? Hah? Beli HP yang mahal, yang berapa? Yang 50 juta? Enggak apa-apa. Yang penting kamu sekolah, ingat, bangun tidur pagi-pagi, mandi memang kok, tidak boleh terlambat ke sekolah. Ini sekolah umum ini. Tapi kalau anak yang tidak sholat, tidak nak bangunkan nih. Anaknya subuh tidur ngorok, datang adzan subuh. Weh kasihan, kasihan sekali kalau dibangunkan ini. Lelap sekali tidurnya, yang sampai terganggu tidurnya, nyenyak sekali ini, nikmat sekali tidurnya kulihat. Diam-diam saja orang tuanya, sudah biarkan dulu, biarkan. Pas giliran sudah jam 7, nah bagus memang kok, siram, bangun kok terlambat ke sekolah, jam 7 nih. Ayo mengakui saja, banyak yang begitu. Bangun kok nak, sholat subuh tidak ada, tapi ketika sekolah, sampai di sekolah main game di dia, tidak ada gurunya. Bawa motor mewah tuh, pergi ke kebun sana dengan teman-temannya, beli lem. Gila lagi, putus saraf-sarafnya dia, pulang ke rumah, nggak tahu. Mamanya bilang, kenapa kok begitu nak? Mak, gurunya tidak ada, jadi pusing kak saya. Bukan pusing karena tidak ada gurunya, kau yang bolos. Ini sholat tidak dibangunkan. Karena itu ada seorang saya ditanya itu, ya Syekh, katanya ini anak saya ini kalau bangun ke sholat kasihan sekali saya sih, nyenyak dia tidur, begitu maknanya ya. Kata saya begini, kira-kira kalau ada kebakaran rumahmu, kamu bangunkan tidak anakmu? Ya harus sih, bagaimanapun caranya. Pokoknya kalau tidak mau, aku tarik memang kasih keluar. Karena kebakaran toh. Kata Syekh, bagaimana kalau dia tidak sholat dibakar dari api neraka? Mau kamu tarik dia? Harusnya begitu kita berpikir. Tarik dia tidak sholat, supaya dia tidak dibakar oleh api neraka itu. Ini terbalik atau tidak? Itu banyak terbaliknya itu. Banyak terbaliknya. Kalau sekolah dunia itu bayar berapapun dibayar. Giliran anaknya sekolah menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, bayar sedikit, masa pesantren bayar? Begitu dia. 50.000 saja bayar sebulan itu orang mengaji, ngomel orang tuanya. Kasih tahu memang gurumu itu enggak bisa kasih bayar. Tapi kalau anaknya kursus bayar biar 50.000, nah bayar. Biar dia jual tomat, jual lombok, nah bayarkan. Giliran anaknya sekolah pesantren, nak ada masa depanmu kalau begitu. Kalau sudah masuk pesantren, tidak ada masa depanmu. Padahal ini masa depannya itu paling hebat itu, ujungnya surga di sana. Ya, ini pikiran kita tidak robah, dibalik. Baik, kita selesaikan. Selesaikan dulu. Kata beliau sini membenci dunia. Karena itu kata beliau, bersatulah kamu dengan saudaramu untuk membenci dunia. Kenapa? Karena perselisihan itu sering terjadi dengan sebab dunia. Ayo saya tanya ini, perselisihan itu terjadi, pernah kita berselisih karena akhirat? Ini banyak-banyak karena dunia ini. Lihat ya, kalau sholat juga, berhenti dulu usaha, berhenti musyawarah, adzan orang. Jangan dulu, ini selesaikan, tanggung, ini musyawarah kita ini, tanggung.
Masa kita seminar ini tanggung ini waktunya cuma 1 jam, biar mi adzan nanti mi sholat. Lihat karena dunia bisa pecah kita. Kita tidak menyinggung ya, cuma menusuk. Iya, begitu memang banyak terjadi itu. Orang lebih takut meninggalkan dunianya daripada dia meninggalkan akhiratnya. Maksud saya begini, dia lebih takut meninggalkan dunianya ini daripada meninggalkan akhiratnya, betul ya? Kalau sholat, enggak apa-apa, tidak sholat 1 kali saja ini. Tapi dia kalau tinggalkan ini belum tentu lagi ada seminar ini, belum tentu ada. Sholat nanti tinggalkan terus. Padahal yang memberi rezeki dia siapa? Allah. Karena itu kata beliau, lihat ini ya. Karena kata beliau perselisihan itu terjadinya karena apa? Bisababiha. Ya, dengan sebab dunia. Dia kata beliau, fa innahu la yaqa'u bainahumul mukhalafah, dan tidaklah terjadi itu perselisihan di antara mereka illa bisababiha, kecuali karena sebab dunia. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, al mu'min ma'luf, orang yang beriman itu mereka bersatu. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang tidak bersatu dan tidak dipersatukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sudah paham? Kalau paham, diresapi, dipikirkan terus. Kapan kita mau larut lagi? Benci dunia, akhirat ini. Begitu. Kalau mau tidur, pikirkan lagi. Saya ini pikirkan apa ini tidur? Karena itu para ulama dulu mereka berpikir kalau mau tidur dia beristighfar, dia bertobat, bahkan dia berwasiat, dia pikir jangan sampai saya tidak bangun lagi esok hari. Kalau kita pikirkan lagi, oh besok usaha apa lagi nih, ini apa lagi nih, ya, banknya lagi dia pikirkan terus. Tertidur sendiri matanya baru dia lupa bank, bangun, bank, bangun langsung bank dia ingat. Biar hujan deras, biar apa, tetap dia pergi usaha. Tapi sholat ditinggalkan, pergi usaha mulai jam 2 malam, datang waktu subuh tidak sholat. Terlambat ini, begitu. Di balik hal tersebut jamaah sekalian, semoga Allah SWT merahmati kita, mengampuni kekhilafan kita, menjadikan kita dari hamba-hamba yang cinta kepada negeri akhirat. Semoga Allah SWT melindungi kita dari tipu daya dunia. Sebab dunia itu kata Allah di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Hanyalah kehidupan dunia itu dia permainan dan tipuan saja, kelalaian. Paham ya? Sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang menipu. Itu sifatnya dunia. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.